Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa Bapak Ibu dalam pelatihan pintar. Kali ini kita mengikuti pelatihan pintar tentang best practice penyusunan makalah. Setelah kita menyimak materi 3.1, sekarang mari kita mengikuti mengerjakan latihannya. Soal nomor 1, pada metode STAR yang digunakan dalam penyusunan best practice, langkah keempat yang dilakukan adalah STAR berarti R itu adalah refleksi, maka jawabannya adalah melakukan refleksi dari aksi yang telah dilakukan. Jawabannya adalah C. Nomor 2, di bawah ini adalah penanda khas atau indikator dari best practice, kecuali, ada kecualinya adalah, jawabannya adalah B, yaitu menggunakan cara yang sudah ada dalam mengatasi suatu masalah dalam pendidikan khususnya pembelajaran. Ini seharusnya dalam best practice tidak ada ya, karena ini cara lama. 3. Pada metode STAR yang digunakan dalam penyusunan best practice, langkah ketiga yang dilakukan adalah yaitu A ini adalah action atau pelaksanaan, maka jawabannya adalah B, melaksanakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang telah ditemukan. Yang keempat, pada metode STAR yang digunakan dalam penyusunan best practice, langkah pertama yang dilakukan adalah S, artinya adalah situasi, maka jawaban yang tepat adalah C, melihat situasi atau kondisi yang melatar belakangi penerapan strategi yang akan digunakan. Soal nomor 5, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam metode STAR disebut dengan tantangan berarti adalah aksi, maka jawabannya adalah A, aksi. 6. Contoh hasil evaluasi dari langkah pertama dalam metode STAR adalah STAR adalah situasi, maka jawabannya adalah D, pendidik belum maksimal dalam melaksanakan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif. Soal nomor 7, pengertian best practice yang tepat adalah, jawabannya adalah C, pengalaman terbaik seorang guru atau camat pengawas yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di tempat tugas. Soal nomor 8, best practice dapat disusun dengan metode STAR. Kepanjangan dari STAR adalah, jawabannya adalah A, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil. Nomor 9, pada metode STAR yang digunakan dalam penyusunan best practice, langkah kedua yang dilakukan adalah T itu adalah tantangan, maka jawabannya adalah A, melihat tantangan yang dihadapi guru untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Baik, nomor 10, perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang merupakan penanda khas atau indikator dari best practice adalah nomor, sekarang kita baca sekilas. Jawabannya adalah A, 2, 4, 5, memberikan sebuah perubahan atau perbedaan sehingga sering dikatakan hasilnya luar biasa, menjadi model dan memberi inspirasi dalam membuat kebijakan pejabat serta inspiratif. Cara dan metode yang dilakukan dan atau digunakan bersifat ekonomis dan efisien, maka jawaban yang tepat adalah A, 2, 4, 5. 10 soal telah kita kerjakan, sekarang kita cek dulu berapa nilainya Bapak Ibu. Alhamdulillah 100 Bapak Ibu, silakan dicoba dan kita lanjut materi selanjutnya. Sekarang kita lanjut mengerjakan latihan soal materi 3.2 yaitu best practice pembuatan makalah di Pintar Kemenak. Langsung kita baca soal nomor 1. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah, jawabannya adalah C, jumlah rumusan masalah, tujuan penulisan best practice, dan kesimpulan harus sama. Tidak mungkin harus sama antara rumusan masalah dengan kesimpulan. Nomor 2, rumusan masalah dari makalah best practice berupa kalimat A, tanya. Nomor 3, pada latar belakang masalah perlu diuraikan tentang, jawabannya adalah C, kesenjangan antara data fakta di lapangan dengan harapan. 4, pada judul best practice agar dituliskan, jawabannya adalah C, ide atau gagasan yang menjadi pembahasan dalam makalah.
5 hal di bawah ini yang tidak diuraikan pada latar belakang adalah, jawabannya adalah A. Hasil yang dicapai. Nomor 6. Dalam menemukan kesenjangan antara fakta di lapangan dengan harapan dilakukan evaluasi diri tentang, jawabannya adalah D. Output, outcome, dan dampak. 7. Dari beberapa contoh rumusan masalah pada karya tulis ilmiah seorang guru berikut yang kurang sesuai untuk rumusan masalah pada makalah best practice yaitu, jawabannya adalah A. Bagaimana hubungan antara status ekonomi orang tua dengan hasil belajar siswa MAN 18 Jakarta. 8. Di bawah ini yang bukan tips membuat judul best practice adalah A. Tuliskan subjek, lokasi, dan tahun penelitian. 9. Evaluasi diri menemukan gap antara teori dengan bagaimana pembelajaran atau penguasaan sekolah yang telah dilakukan sehingga akan muncul, jawabannya adalah ide dan motivasi untuk menutup gap tersebut. 10. Langkah awal pada penyusunan best practice adalah melakukan, jawabannya B. Evaluasi diri tentang cara dan strategi yang selama ini dilakukan. Selesai 10 soal, kita cek nilai kita berapa Bapak Ibu. Alhamdulillah 90 Pak Ibu, ya nggak sampai 100 tapi tidak apa, kita sudah lulus. Ya kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Nomor 1, berikut adalah contoh judul best practice penulisan teks prosedur dengan jutaan lampu. Salah satu bagian yang harus dijelaskan pada teks best practice dengan judul tersebut adalah teks prosedur. Outline kajian pustaka untuk bagian tersebut yang paling tepat untuk bagian tersebut adalah, jawabannya adalah D. Arti kata teks prosedur, uraian teks prosedur, cara membuat teks prosedur. Nomor 2, kajian pustaka dalam makalah best practice memiliki bagian-bagian penting. Kalimat berikut yang menggambarkan pernyataan yang benar mengenai bagian-bagian yang dimaksud adalah, jawabannya adalah D. Bagian penting dari kajian bukan kutipannya, melainkan interpretasi dan sintesis. Nomor 3, kutipan langsung sebaiknya dihindari. Teknik pengutipan langsung sebaiknya hanya dilakukan apabila, jawabannya adalah B. Kutipan bisa mengandung interpretasi lain. Nomor 4, salah satu komponen utama dalam makalah best practice adalah kajian pustaka. Yang dimaksud dengan kajian pustaka dalam makalah best practice adalah, jawabannya adalah C. Analisis kritis dan komprehensif terhadap literatur mengenai topik, variabel, atau pertanyaan makalah. 5. Pada langkah kedua penyusunan kajian pustaka, penulis menyusun outline yang akan digunakan untuk A. Pengarah dalam mencari referensi. 6. Di akhir langkah penulisan kajian pustaka, penulis harus melakukan editing. Pada langkah ini penulis melakukan A. Menyunting kalimat, alinea, tanda baca, kutipan, kosakata. 7. Pada bagian kajian pustaka, penulis tidak cukup hanya mengutip dan menginterpretasi, melainkan harus mensintesis. Yang dimaksud dengan sintesis adalah A. Menarik kesimpulan. 8. Dalam kajian pustaka, salah satu komponen utamanya adalah kutipan. Secara umum ada dua jenis kutipan, yaitu A. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 9. Pilihan langkah melakukan kajian pustaka yang benar adalah, jawabannya adalah B. Menetapkan skop kajian, mengumpulkan referensi, membaca referensi, mengutip, menginterpretasi, membandingkan, dan mensintesis, mendeskripsikan, serta menyimpulkan. Soal nomor 10. Jika Anda menggunakan teknik kutipan langsung dengan jumlah kutipan kurang dari 4 baris, maka teknik penulisannya adalah sebagai berikut. Jawabannya adalah D. Ditulis dalam tubuh alinea, diberi tanda kutip, dan diberi notasi sumber referensi. 10 soal telah kita kerjakan Bapak Ibu. Sekarang kita akan cek nilai kita berapa Bapak Ibu. Alhamdulillah 90. Sekarang kita lanjut materi berikutnya. 1. Jumlah angka di belakang koma dalam tabel berjumlah. B. Disesuaikan dengan makna angka tersebut. Nomor 2. Dalam menyusun bab pembahasan yang perlu diperhatikan adalah B. Memberikan rekomendasi atau saran yang spesifik dan terukur mengenai tindakan terbaik. 3. Salah satu contoh gambar yang bisa dimasukkan pada bagian hasil pengamatan adalah B. Bagan. Nomor 4.
Data hasil pengamatan bisa dibuat dalam bentuk tabel. Judul tabel biasanya ditempatkan di bagian A atas tabel. 5. Kurangnya pemahaman tentang konsep best practice itu sendiri. Jawabannya adalah D. Hambatan-hambatan dan solusinya. Nomor 6. Sebuah judul best practice adalah penggunaan media kartu indeks untuk meningkatkan keterampilan menyusun kalimat tanya peserta didik kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin. Yang merupakan aspek utama yang akan dibahas adalah, jawabannya adalah A. Media kartu indeks. 7. Organisasi informasi dalam urutan yang logis dalam menyusun bab pembahasan merupakan bagian, jawabannya adalah A. Hasil pengamatan. 8. Tindakan, cara, dan langkah yang dilakukan guru dalam melaksanakan best practice merupakan bahan yang diuraikan pada bagian, jawabannya adalah D. Pemecahan masalah. 9. Dalam bagian pemecahan masalah pada bab pembahasan diuraikan antara lain adalah, jawabannya adalah C. Alat dan instrumen yang digunakan. Soal ke-10 terakhir, supaya ide cemerlang diterima atau dipraktikkan oleh pihak berkenaan diperlukan yaitu A. Justifikasi yang kuat. Sekarang kita cek berapa nilai kita Bapak Ibu. Alhamdulillah 100 Bapak Ibu baru kali ini. Setelah beberapa soal di atas kita 90 dan kita lanjut materi 3.6. Nomor 1. Salah satu kesimpulan yang baik dan benar adalah, jawabannya adalah D. Kesimpulan dibuat berdasarkan kata kunci dari ide pokok. Nomor 2. Cara yang tidak tepat dalam menyusun saran dalam makalah ilmiah antara lain adalah, jawabannya ya, cara yang tidak tepat adalah yaitu A. Berisi solusi atau tidak. 3. Syarat membuat kalimat saran adalah, jawabannya adalah A. Lebih spesifik berdasarkan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 4. Yang bukan merupakan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar antara lain. Jawabannya adalah C. Menguraikan gagasan baru yang multitafsir. 5. Kesimpulan merupakan, jawabannya adalah C. Ringkasan dari karya ilmiah. 6. Saran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI didefinisikan sebagai, jawabannya adalah B. Pendapat. 7. Isi dari kesimpulan adalah, jawabannya adalah C. Jawaban atas pernyataan yang diajukan pada rumusan masalah. 8. Yang menjadi kesimpulan adalah merupakan, jawabannya adalah A. Jawaban dari rumusan masalah. 9. Kalimat saran yang baik haruslah sesuai dengan, jawabannya adalah C. Dibuat lebih spesifik. 10. Cara membuat kesimpulan umum dan menarik berdasarkan data dan fakta yang telah diteliti penulis disebut dengan, jawabannya adalah A. Teknik generalisasi. 10 soal telah kita kerjakan. Sekarang kita cek nilai kita berapa Bapak Ibu. Anda yakin? Ya. Alhamdulillah 100 Bapak Ibu lolos passing grade dan kita masuk materi selanjutnya 3.7. Selamat mencoba Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada modul 3.7 yaitu tentang kaidah kebahasaan pada KTI yaitu best practice makalah, dan kita masuk soal nomor 1. Contoh kalimat yang tidak efektif adalah, jawabannya adalah B. Mengumumkan bahwa hasil ujian akan diterima 2 minggu ke depan. 2. Siswa yang rajin masih dapat dijumpai di mana-mana, baik di dalam kota, pinggir kota maupun desa. Di siswa yang berprestasi pun juga cukup banyak dijumpai. Tak sedikit dari mereka juga memperhatikan lingkungan sekitar. Tampaknya masa depan generasi penerus bangsa masih bisa diharapkan. Paragraf di atas merupakan contoh, yaitu paragraf A. Induktif. Nomor 3. Kelogisan dalam kalimat yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kelogisan berhubungan dengan penalaran, yaitu proses berpikir untuk menghubung-hubungkan
fakta yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Berikut ini adalah contoh kalimat yang logis. Jawabannya adalah A. Pada 17 Agustus 2019, bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia. Nomor 4. Dalam karya tulis ilmiah, seorang penulis sebaiknya menggunakan kalimat yang benar, jelas, dan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat dan memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pemikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang terdapat pada pemikiran penulis atau pembicara. Ini disebut dengan kalimat B. Kalimat efektif. 5. Ada beberapa pernyataan. Susunan kalimat pada paragraf yang benar dari yang di atas adalah, berarti kita lihat di sini dimulai dari yang nomor 2 awalnya ya, antara B dengan C. Ya, antara B dengan C. Kita lihat nomor 2, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nomor 1, sebaliknya kecenderungannya justru semakin memburuk. Kalau 4, kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat, diperburuk lagi. Berarti jawabannya adalah B nih. Oke, jawabannya adalah B. Nomor 6. Di sini ada beberapa kalimat yang perintahnya adalah kalimat yang tidak efektif. Jadi kita akan mencari kalimat yang tidak efektif di antara 4 susunan kalimat. Di sini kita lihat nomor 2 yaitu para penduduk-penduduk. Nah, di sini terjadi pengulangan dan ini adalah kalimat tidak efektifnya karena tidak sesuai dengan EYD. Maka jawabannya adalah C nomor 2. Nomor 7, salah satu ciri kalimat efektif adalah kehematan. Di bawah ini contoh kalimat yang hemat adalah, kalau A, para ibu-ibu ini tidak efektif. Mubazir, para sudah menunjukkan jamak. Kemudian C juga banyak orang-orang, sama dengan yang A. Mubazir juga. Nomor D juga beberapa soal-soal. Maka jawaban yang benar adalah B. Waktu tempuh yang digunakan hanya selama 45 menit untuk sampai ke daerah itu. Nomor 8. Karya tulis ilmiah sebaiknya disusun dengan menggunakan kalimat yang tidak ambigu atau bermakna ganda agar pembaca tidak punya tafsiran ganda terhadap sebuah pernyataan. Di bawah ini merupakan contoh kalimat yang tidak ambigu. Kita lihat sini ada beberapa kata. Sumbangan keempat desa sudah sampai kepada para pengungsi. Ini ada ambigunya. Lukisan itu akan saya beli karena indah. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima beasiswa. Ini ada ambigu sini, perguruan tinggi yang terkenal atau mahasiswanya yang terkenal. Kemudian pembacaan hasil penelitian baru dilaksanakan pada hari Minggu. Ini penelitian baru atau baru akan dibaca atau baru akan dibacakan. Maka jawaban adalah B. Lukisan itu akan saya beli karena indah. Nomor 9. Contoh kalimat yang efektif adalah, kita lihat di sini, hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Berarti antara A dengan C. Kalau C dia menggunakan semuanya, membuang, memilah, dan mengolahnya. Maka jawaban tepat adalah C. Nomor 10. Kalimat yang tidak hemat terdapat pada nomor. Jadi dari beberapa kata atau susunan kalimat di atas, kalimat yang tidak hemat adalah nomor 3 yaitu sebagian besar daerah-daerah. Maka jawaban yang benar adalah A. 3. 10 soal telah kita kerjakan. Sekarang kita cek berapa skor nilai kita Bapak Ibu ya. Ya kita yakin? Ya yakin. Mari kita cek. Alhamdulillah 100 Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut 3.8. Sekarang kita masuk materi kaidah kebahasaan, ejaan dan tata kalimat, itu 3.8. Kita masuk kepada materi soal nomor 1, yaitu pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat. Dia datang ke pesta dengan pakaian yang sangat titik-titik. Maka yang paling tepat di sini adalah C. Elegan. Nomor 2. Identifikasi masalah pada penggunaan tanda baca dalam kalimat berikut. Apakah kamu akan pergi ke konser nanti malam? Apakah tidak? Di sini ada 2 kali apakah. Ini belibet ya. Maka jawaban yang tepat adalah D. Penggunaan tanda baca yang berlebihan. Soal nomor 3. Manakah di antara opsi berikut yang menunjukkan kalimat majemuk bertingkat? Jawabannya adalah
C. Saat tugas selesai dia langsung pulang. 4. Perbaiki kesalahan pada kalimat berikut. Kita akan perbaikinya. Budi tidak suka sekali makan sayur, dia selalu menolaknya. Maka yang kita hapus sekali, kemudian sayur menjadi sayuran. Maka jawabannya adalah A. Budi tidak suka makan sayuran, dia selalu menolaknya. Nomor 5. Apakah tenses yang digunakan dalam kalimat ini? Mereka sedang menonton film ketika gempa terjadi. Kalau sedang menunjukkan continuous, sedangkan ketika gempa terjadi berarti past. Maka jawaban tepat adalah A. Past tense. Soal nomor 6. Identifikasi kesalahan pada kalimat ini. Buku yang saya baca tadi malam sangat menarik sekali. Ini ada dua kalimat yang menyatakan berlebih, dua sangat dan sekali. Maka jawaban yang tepat adalah D. Kesalahan ejaan. 7. Mana di antara opsi berikut yang merupakan kalimat pasif? Jawaban yang tepat adalah D. Buku itu ditulis oleh penulis terkenal. Nomor 8. Identifikasi jenis kalimat pada contoh berikut. Ibu meminta kita untuk membantu membersihkan rumah. Maka jawabannya adalah A. Kalimat perintah. 9. Identifikasi kesalahan pada kalimat ini. Dia suka sekali makan bakso karena rasanya enak sekali. Seharusnya setelah bakso itu ada koma. Maka jawaban yang tepat adalah D. Kesalahan penggunaan tanda baca. Soal nomor 10. Identifikasi fungsi sintaksis dari kata dengan dalam kalimat ini. Dia pergi ke sekolah dengan membawa buku. Maka fungsinya adalah A. Keterangan. 10 soal telah kita kerjakan. Sekarang kita cek nilai kita Bapak Ibu. Berapa nilai kita? Alhamdulillah 90. Soal nomor 1. Berikut ini ada beberapa nama aplikasi, di antaranya Microsoft Word, Kahoot, dan lain sebagainya. Ada 9 ya. Aplikasi yang tidak dapat digunakan untuk citasi adalah, jawabannya adalah A. Kahoot dan Mentimeter, karena ini adalah aplikasi untuk media. Nomor 2. Berikut ini urutan langkah membuat notasi sumber referensi menggunakan Mendeley yang tepat. Kita sudah belajar, jawabannya adalah B. Menekan tombol Insert Citation, go to Mendeley, memilih sumber, menekan tombol Shift. 3. Menu referensi dalam Microsoft Word dapat digunakan sebagai aplikasi citasi seperti Mendeley. Perbedaan antara keduanya adalah, jawabannya adalah D. Data sumber referensi Mendeley dapat diunggah berupa file, sedangkan di Microsoft Word hanya dimasukkan datanya secara manual. Nomor 4. Untuk membuat folder di Mendeley, maka menu utama yang dipilih adalah, jawabannya adalah D. File. Nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Apabila Anda ingin memilih gaya penulisan citasi, maka Anda harus memilih tombol nih, yang ada tombol American Project ini. Jawabannya adalah D, maka jawabannya adalah B. Nomor 6. Apabila Anda sudah melakukan instalasi Mendeley, maka selanjutnya yang dilakukan adalah D. Aktivasi. 7. Untuk mengunduh Mendeley, Anda dapat menuliskan prompt di web browser dengan kata kunci. Jawabannya adalah C. Mendeley.com. 8. Agar Anda dapat mengidentifikasi sumber referensi dengan mudah di Mendeley, maka sebaiknya melakukan manajemen file dengan cara membuat terlebih dahulu, yaitu A. Folder. 9. Mendeley adalah aplikasi citasi yang dapat digunakan oleh para penulis. Sebelum digunakan Mendeley, harus disiapkan terlebih dahulu di komputer kita. Berikut ini adalah langkah awal menyiapkan Mendeley yang benar adalah, jawabannya adalah C. Unduh aplikasi, install aplikasi, dan aktivasi aplikasinya. Soal terakhir 10. Perhatikan gambar berikut ini. Apabila Anda ingin mengunggah sumber referensi yang tidak berbentuk file, maka Anda menggunakan menu. Jawabannya adalah C. Add entry manually. Sekarang kita lanjutkan mengecek nilai kita, berapa nilai kita Bapak Ibu, karena sudah selesai. Alhamdulillah 100 Bapak Ibu, dan kita lanjut materi terakhir Bapak Ibu 3.10. Sekarang kita masuk materi terakhir pada pelatihan pintar best practice penulisan makalah, yaitu aplikasi membuat nomor halaman, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Soal nomor 1. Apabila terjadi kekeliruan dalam proses heading, maka untuk menghilangkan efek heading pada outline,
dapat menyorot atau highlight bagian yang keliru dan memainkan fungsi pada tool style? Jawabannya adalah yang kita tekan itu A. Normal. Nomor 2. Daftar tabel dan daftar gambar dapat dibuat dengan cara otomatis. Langkah membuat daftar isi dan daftar tabel yang tepat adalah, jawabannya adalah A. Menekan tombol table of figure dialog, memberi caption pada tabel atau gambar, meletakkan kursor pada halaman daftar tabel atau gambarnya. Nomor 3. Pernyataan mengenai pembuatan daftar isi yang paling tepat adalah, jawabannya adalah A. Perubahan daftar isi dapat diperbaharui dengan cara mengeditnya di daftar isi tersebut. Nomor 4. Toolbars table of content terdapat pada menu bar, yaitu D. Reference. Nomor 5. Outline yang dibuat di Microsoft Word dapat dilihat dengan melihat navigasi. Memunculkan navigasi dapat dilihat pada menu utama, yaitu A. View. Soal nomor 6. Salah satu cara untuk membuat daftar isi otomatis adalah mengubah outline makalah ke dalam navigasi. Membuat navigasi dilakukan menggunakan toolbars. Jawabannya adalah yaitu B. Style di menu Home. Nomor 7. Apabila ada kekeliruan pada daftar isi yang dibuat secara otomatis, maka yang harus dilakukan adalah, jawabannya adalah A. Mengedit kekeliruan pada daftar isi. Nomor 8. Ketika membuat navigasi, apabila judul bab diberikan fungsi dengan heading 1, maka subbab diberi fungsi heading B, heading 2. Nomor 9. Navigasi yang sudah dibuat dapat dilihat pada toolbars, yaitu A. Heading 1. Soal nomor 10. Daftar isi sebuah makalah dapat dibuat dengan mudah menggunakan fasilitas Table of Content dalam Microsoft Word. Langkah pertama membuat daftar isi adalah, jawabannya adalah yaitu D. Membuat outline makalah. Itu jawaban yang benar. Sekarang kita cek Bapak Ibu berapa skor nilai kita. Alhamdulillah 70 Bapak Ibu, sudah lolos passing grade, tidak apa-apa. Kali ini kita dapat nilai 70, namun kita sudah selesai dan sudah lolos dalam pelatihan pintar dengan nilai rating 93,4 rata-rata. Jangan lupa diberikan review yang bagus supaya kita bisa mendownload sertifikat Bapak Ibu, dan kita jumpa pada pelatihan pintar berikutnya.